dinotasikan dengan P dalam kurung X adalah suatu himpunan yang elemennya adalah terdiri dari semua subset dari himpunan X tersebut. Contohnya, X mempunyai himpunan 6, 7, 8, 9. Lalu power setnya adalah P dalam kurung X mempunyai himpunan 0. Catatan 0 adalah merupakan himpunan dari power set itu. Power set X mempunyai himpunan 0, himpunan 6, himpunan 7, himpunan 8, himpunan 9, himpunan 6 dan 7, 6 dan 8, dan seterusnya. Mungkin bisa di next, Mas Didit. Power set juga memiliki definisi lain, yaitu fundamental yang berbentuk kombinasi dari objek yang digunakan untuk menentukan semua kemungkinan atau kombinasi dari elemen suatu himpunan. Dan power set memiliki hukum yang wajib, yaitu hukumnya apa ini? Kardinalitas. Kardinalitas X mempunyai kardinalitas M. Lalu kardinalitas power set X sama dengan 2 pangkat M. Contohnya, X mempunyai 4 himpunan. X mempunyai 4 kardinalitas, lalu maka power set X yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maaf jika kurang jelas, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian tuples. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tuples. Tuples merupakan struktur data yang berurutan dari anggota-anggota elemennya. Jadi, tuples di sini merupakan suatu himpunan yang elemen-elemennya berurutan. Dan juga telah ditentukan untuk setiap himpunannya secara berurutan memiliki simbol, yaitu A1, A2, A3, sampai dengan AN, di mana A1 ini memiliki nilai yang paling kecil dari setiap elemen yang ada di dalamnya. Dan A2 merupakan nilai kedua, nilai terbesar kedua setelah A1 dan seterusnya. Tuples juga memiliki ada catatan, dua urutan tuples, n tuples, dikatakan sama jika dan hanya jika untuk semua I 1, 2, sampai dengan N, di mana A1 itu sama dengan B1. Dan untuk N sama dengan 2, maka akan kita peroleh pasangan urutan. Di sini contohnya, terdapat dua himpunan A dan B, di mana himpunan A memiliki elemen yaitu 2, 2, 4, dan 6, dan B memiliki himpunan 2, 4, 4, dan 6. Nah, kedua himpunan ini belum bisa dikatakan sama. Dan kita lihat contoh kedua, yaitu A memiliki himpunan 2, 2, 4, dan 6, dan B 2, 2, 4, dan 6. Nah, kedua himpunan ini baru bisa dikatakan himpunan tuples yang sama. Baik, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutan Cartesian produk merupakan himpunan dari semua pasangan urutan A dan B, di mana A dan B dengan B. Maka XB sama dengan buka kurung A, B, buka kurung A, buka kurung B dengan B. Dalam matematika,
khusus teori himpunan perkalian kartesis dari himpunan A dan B dinotasikan A kali B adalah himpunan pasangan urutan A buka kurung A, B tutup kurung, di mana A dan B di B. A kali B sama dengan B kali A. Namun, tidak berlaku jika nilai A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau A sama dengan B. Contohnya, D sama dengan buka kurung X, Y dengan Z tutup kurung. Buka kurung A pasti B, C tutup kurung. D kali E sama dengan A, A, X, spasi B, X, spasi C, Y, spasi A, Y, B, Y, C, Z, A, Z, B, Z, C. Di kesimpulannya untuk himpunan ini tidak berlaku untuk nilai A dan O. Iya. Dilanjutkan sama Mas. Ini adalah contoh soal yang nomor 1. Jika A memiliki himpunan 246, B mempunyai himpunan DEFG, maka tentukan A kali B. Penyelesaiannya adalah A kali B mempunyai himpunan 2D, himpunan 2E, himpunan 2F, himpunan 2G, 4D, 4E, dan seterusnya. Gampangnya adalah A kali B dibuat berpasangan seperti itu. Yang nomor 2 diketahui A memiliki himpunan 1, 2, 3, 4, maka tentukan P dalam kurung A dan kardinalitas P dalam kurung A. Penyelesaiannya, P dalam kurung A mempunyai himpunan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan power set-nya adalah 16. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata dan kendala tadi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Persilakan. Oke, tidak ada ya. Tadi ada yang sudah nyoba kuisnya. Sudah, Pak. Coba. Ya, Pak. Pas kalian jawab, terus keluar benarnya berapa, salahnya berapa gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kalian bisa lihat jawaban yang benernya nggak? Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa, Yang Pak. Nomor 1 yang benar apa, yang nomor 2 yang benar apa itu bisa kalian jawab, bisa kalian lihat.
Iya Pak, bisa. Oke. Lihat nilai juga bisa ya berarti ya. Lihat nilai kalian berapa bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Iya. Ya nggak apa-apa karena ini kan emang kelas C, kelas ketiga ya. Jadi eh, emang yang terakhir gitu ya nggak apa-apa lah dilihat. Soalnya gini ya, Tia, ya. Mau saya bikin nggak lihat nanti saya harus ngoreksi manual. Yang mana itu satu kelas 30 orang kali 3 kelas 100 orang. Tapi kalau dibikin otomatis bisa langsung nilai kok semuanya bisa lihat gitu ya. Ya, apakah ada kendala dalam mengerjakan kuis di Google Classroom tadi? Tidak ada. Enggak kayaknya Pak. Enggak ada. Lebih enak kalau pakai Google Classroom ya daripada daring ya kalau untuk kuisnya. Iya, Pak. Enak Classroom, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Enak langsung, Enak Pak. Iya, Pak. Oke, jadi nanti kedepannya untuk kuis dan tugas tetap di Google Classroom ya karena memang lebih mudah digunakan dan lebih bisa banyak fiturnya, bisa insert picture, bisa nulis rumusnya lebih bisa dibaca. Tapi untuk presensi tetap di daring Unis juga ya. Iya Pak. Screen-nya bisa di stop share screen. Nah, silahkan nanti jangan lupa presensi di sini ya. Presensinya seperti biasa. Ada pertanyaan yang lain? Nah, ini hanya sekedar tambahan wawasan aja ya. Servis saya bisa dilihat nggak? Halo? Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa. Ini sekedar tambahan wawasan aja. Jadi teori-teori yang kita gunakan dalam himpunan list tabel itu tuh juga digunakan dalam pemrograman. Contohnya ini adalah pemrograman Python yang biasanya digunakan untuk back-end web programming, misalnya dalam pemrograman server maupun pemrograman web di sisi back-end-nya itu juga menggunakan Python, kemudian data mining, terus skripsi TA teman kakak kelas kalian itu banyak yang menggunakan Python ini ya. Nah ini apa sih perbedaan sih antara list, tuple, dan set ini ya? Jadi sebenarnya list, tuple, dan set itu semuanya tuh sama aja ya, yaitu sebuah variabel yang dia bisa menyimpan banyak nilai dalam satu tipe data. Ini ada tipe data list, itu adalah suatu variabel yang dia bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Begitu juga dengan tuple. Dia bisa menyimpan beberapa data dalam satu tuple. Bedanya apa antara list dengan tuple? Kalau list itu dia sifatnya bisa diedit. Jadi beberapa data dalam keranjang atau dalam list itu dia dalamnya bisa diedit. Sedangkan kalau tuple dia tidak bisa diedit. Rangkaian datanya itu tetap seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya di dalam bahasa pemrograman yang lain, misalnya dalam pemrograman PHP, itu ada yang namanya variabel, ada juga yang namanya konstanta. Itu bedanya apa? Kalau variabel dan itu dia hanya bisa menyimpan satu data. Ya. Nah, itu juga mirip dengan list dan tuple ini ya. Kalau variabel itu dia nilainya bisa dirubah-rubah. Misalnya A sama dengan 1 itu bisa dirubah, A sama dengan 2 dirubah lagi, A sama dengan 3 itu bisa dirubah. Kalau konstanta itu tidak bisa dirubah nilainya. Itu juga dengan ini list itu kumpulan data yang bisa diubah-ubah
datanya. Sedangkan kalau tuple itu nilainya list yang tidak bisa dirubah datanya. Sedangkan kalau set ini adalah sama dengan list tadi, tapi bedanya ini datanya bersifat unik. Jadi tidak ada data yang double. Nah, jadi itulah kira-kira penerapan teori tentang himpunan atau set, list, dan tuple di dalam pemrograman.